Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, muatan pelajaran PPKN. Jadi buku kita masih buku 3C ya. Kita akan belajar KD 3.1 dan KD 3.3. Kita lanjutkan. Yang pertama kita akan belajar menyebutkan contoh sikap tolong-menolong. Tolong-menolong adalah sikap saling membantu antar sesama manusia. Tolong-menolong merupakan sikap terpuji. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan sikap tolong-menolong. Tolong-menolong hendaknya dilakukan dengan tulus. Tulus artinya tidak mengharapkan imbalan dari orang yang ditolong. Contoh sikap tolong-menolong adalah sebagai berikut. Yang pertama, menolong teman yang terjatuh. Kemudian mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana. Kemudian membantu membawakan belanjaan ibu. Tolong-menolong sangat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Contoh manfaat tolong-menolong antara lain: A. Meringankan beban orang lain. B. Mempererat persahabatan. C. Menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia. D. Pekerjaan yang sulit akan menjadi lebih mudah. E. Pekerjaan akan menjadi lebih cepat selesai. Selanjutnya kita akan menyebutkan contoh kegiatan gotong royong di sekolah. Gotong royong berarti mengerjakan sesuatu bersama-sama. Jadi mengerjakan sesuatu yang bersama-sama itu disebut gotong royong. Contoh kegiatan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. A. Gotong royong membangun pos kampling. Pos kampling ini adalah biasanya diadakan di tingkat RT ya. Biasanya ada RT, ada RW. Jadi ini di lingkungan sehari-hari itu artinya di lingkungan tempat tinggal kita atau di lingkungan rumah kita. Pos kampling itu adalah pos keamanan lingkungan. Nah, kemudian B. Gotong royong membersihkan halaman sekolah. Nah, ini adalah contoh di lingkungan sekolah. Gotong royong di lingkungan sekolah. Kalau yang A tadi di lingkungan rumah atau di lingkungan masyarakat. Jadi pos kampling itu bisa di masyarakat, bisa di lingkungan rumah, jadi di luar rumah. Nah, kalau yang B ini di sekolah, sedangkan C. Gotong royong menyiapkan makanan di rumah. Ini gotong royong yang dilakukan di dalam rumah bersama keluarga atau di lingkungan keluarga. Gotong royong sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, memang benar ya, gotong royong itu bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Manfaat gotong royong antara lain sebagai berikut. A. Menumbuhkan sikap tolong-menolong, saling membantu dan juga kekeluargaan. B. Menciptakan rasa kebersamaan dan kasih sayang. C. Meringankan dan mempercepat selesainya suatu pekerjaan. D. Menciptakan rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat. Nah, ini sekarang kita akan menyebutkan contoh gotong royong di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar itu artinya di lingkungan masyarakat. Nah, contoh bentuk gotong royong yang dapat dilakukan di lingkungan tempat tinggal kita atau di masyarakat kita. Yang pertama, mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. B. Gotong royong memperbaiki jalan yang rusak. Misalkan, lah kita masih kecil Bu. Contoh gotong royong memperbaiki jalan yang rusak, apa yang dapat kita lakukan? Misalnya, tidak perlulah ikut mengangkat batu yang berat, tidak. Tetapi misalkan ketika ayah atau ibu ikut membantu memperbaiki jalan, kita dapat membantu menjaga adik misalnya. Itu juga sudah contoh salah satu gotong royong. Nah, C.
C. Gotong royong membantu warga yang terkena musibah. D. Gotong royong membangun jembatan penghubung antar desa. Kalau di kota tidak ada ya, ini kalau di desa masih sering terjadi, ada jembatan yang menghubungkan antar desa itu. Jadi antar desa itu di apa istilahnya? Di perbatasannya antar desa itu mungkin ada sungai. Nah, ini menghubungkan. Jadi perlu dibuat jembatan untuk menghubungkan antar desa. Kemudian gotong royong membantu korban bencana alam. Selanjutnya kita akan menerapkan sikap hidup hemat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Hidup sederhana adalah hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang dimiliki. Tidak berlebihan artinya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita tidak boleh berlebihan dalam hal apapun, tidak boleh berlebihan. Kemudian hidup sederhana biasanya didasari oleh sikap rendah hati, berjiwa sosial dan tidak sombong. Orang yang hidup sederhana bukan berarti orang tersebut pelit atau kekurangan, tetapi adalah orang yang bijaksana dalam mengelola harta yang dimilikinya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ciri-ciri dan pola hidup sederhana adalah sebagai berikut. Jadi orang yang mempunyai ciri-ciri hidup sederhana itu ciri-cirinya yang pertama, tidak menggunakan pakaian atau perhiasan yang berlebihan. B. Tidak membeli barang hanya karena keinginan tetapi karena kebutuhan. Jadi hidup boros itu kan kalau kita jalan-jalan ke mall misalnya, kemudian lihat barang, wah ini barang lucu nih, bagus nih, beli ah. Nah, itu salah satu contoh orang yang boros. Jadi dia membeli barang hanya karena mau, hanya karena ingin, tetapi bukan karena butuh. Dalam artian butuh, misalkan kita mau sengaja pergi ke Graha untuk nyari buku misalkan. Nah, itu adalah contoh orang yang bijak karena dia membeli barang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bukan karena ingin tapi karena butuh. Yang C. Tidak bersikap sombong dan meremehkan orang lain. D. Gemar berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. E. Bersikap hemat dan cermat. Tugasnya silakan dibuka halaman 44 nomor 3. Untuk nomor 3 ini disebutkan 3 contoh. Dan nomor 4. Nomor 4-nya nanti silakan dijawab. Kemudian halaman 52 nomor 3. Lah nomor 3 ini juga disebutkan 3 contoh. Halaman 58 yang nomor 5 itu disebutkan 1 contoh dan dari 1 contoh ini juga disebutkan 1 manfaatnya. Kemudian halaman 62 nomor 1. Tugas-tugas ini difoto kan, sudah difoto jadi 1, kemudian digabungkan atau di collage. Kemudian satu foto yang sudah digabung tadi baru dikirim ke Google Classroom. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.